Oke, recordnya sudah dimulai. Saya cek tadi ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke, salam. Ntar ada yang masuk lagi. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemu kembali walau secara online di pertemuan kelima. Kita lanjut bahasan yang kemarin malam hari ini yaitu mekatronika bagian yang kedua. Kita bahas yang diagram mekatronika yang terakhir kemarin. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian baca, pahami, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Selanjutnya, slide berikutnya ini ada bobot penilaian dan juga untuk kontrak perkuliahan. Nah, di malam hari ini tugasnya yaitu salah satunya bikin video. Nanti videonya diupload di media sosial kalian. Linknya nanti di copy paste di nomor 1 di Word-nya. Kemudian untuk seminarnya mohon maaf saya belum bisa punya praktisi lagi untuk narasumber. Narasumber yang kemarin Imam Sodikin nggak bisa katanya, dia langsung jobnya langsung penuh katanya. Untuk akhir tahun ini dia nggak bisa. Oke, nanti saya carikan kembali, mudah-mudahan dapat narasumbernya. Oke, saya lanjutkan. Bila mana nanti kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang mempresentasikan slide, monggo ya. Kalau ada suara saya kurang jelas, informasikan. Oke, kita awali dari diagram pembagian mekatronika minggu lalu, yaitu di mana mekatronika terbagi menjadi 3. Yang pertama control system, di mana control system ada yang open loop dan juga closed loop. Nah, kita bahas malam hari ini. Kemudian yang kedua automatic system. Nah, berbeda di automatic system ini dengan automation system, di mana automatic system atau sistem otomatis ini arahnya ke sinyal, yaitu berupa discrete dan continue. Kemudian ada yang gabungan dari kedua tersebut yaitu automatic control system. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama dari control system. Bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, control system yaitu kombinasi komponen baik itu listrik, mekanik, thermal, hidrolik. Nah, di mana nantinya kombinasi komponen tersebut akan bertindak secara bersamaan ataupun simultan, di mana berfungsi untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem tersebut. Kemudian, di control system ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ya sistem itu sendiri, di mana sistem yang terdiri dari susunan komponen-komponen fisik yang saling terhubung satu sama lain yang akan membentuk suatu aksi. Contohnya dengan robot, motor, ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, kontrol. Nah, kontrol ini yang akan nanti mengatur, mengendalikan suatu gerak, dan juga nanti akan mengarah dan memerintahkan sistem tersebut. Kemudian ada input. Nah, di mana input merupakan set point atau reference yang akan digunakan untuk merespon sistem yang harus dilakukan itu seperti apa. Kemudian ada output. Nah, output ini berupa respon sistemnya. Nah, kemudian ada plan. Nah, plan ini berupa objek yang akan dikontrol. Nah, selain dari kelima ini, kontrol sistem ini juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya zaman dahulu ini ada yang membuat elevator. Nah, elevatornya itu mirip seperti katrol ataupun kayak nimba atau menggunakan tali. Nah, kalau yang sekarang udah menggunakan sistem hidrolik ataupun menggunakan motor listrik. Di mana elevator atau lift zaman dahulu ini menggunakan tali, di mana tali akan ditarik oleh si pemegang untuk naik ke atas ataupun mengulurkan tali untuk turun ke bawah. Ada juga tali mungkin bisa dipotong untuk proses safety untuk rem. Zaman dahulu seperti itu.
Dan yang kedua, ini ada contoh elevator yang zaman sekarang ataupun yang digunakan di industri menggunakan hidrolik ataupun motor listrik, di mana nanti setiap motor gerakannya saling berlawanan. Nah, contohnya yang ada di lift, ketika dia naik, motornya maju, ketika dia turun, motornya mundur. Nah, ini full otomatis, di mana sistem kontrolnya ini untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Kemudian, di sistem lift atau elevator, di mana konsepnya yaitu mempunyai berbanding terbalik antara waktu dan juga posisi. Baik itu posisi lantai 1, 2, 3, dan 4. Dan ini contohnya ada sampai lantai 4. Di mana ketika dia posisi steady state atau posisi idle, posisi mencapai paling teratas yaitu posisi di lantai 4, dia membutuhkan waktu yang namanya transient response. Nah, disinilah nanti ketika dia mencapai lantai 4, dia posisinya steady state, sehingga ada waktu gap antara waktu yang dibutuhkan sampai ke lantai 4, yaitu ada steady state error-nya. Nah, ini bisa dilihat dari gambar grafik seperti ini, di mana nanti outputnya ada berupa elevator respon dari tiap lantai yang dilewati, ada inputannya 4 lantai, kemudian juga ada waktu transient yang mencapai untuk sampai steady atau di atas, dan juga ada responnya seperti itu. Di mana di control system ini ada 2 blok dasar yang digunakan. Dari 2 blok dasar ini nanti dikombinasikan menjadi blok yang lebih lengkap. Nah, blok yang pertama yaitu berupa open loop atau rangkaian terbuka, di mana terdiri dari input yang akan memberi masukan ke plan atau proses. Nah, data ini nanti akan diproses dan akan dikirimkan ke output. Nah, di sini input biasanya berupa sinyal atau sejenis masukan berupa sensor, kemudian nanti akan diproses oleh si output atau si plan untuk menghasilkan output atau yang mekanisme mesin yang kita inginkan. Nah, di berikutnya ada blok berupa closed loop atau rangkaian tertutup, di mana ada tambahannya berupa feedback dari output yang dikeluarkan. Kalau tidak sesuai, maka akan difeedbackkan kembali, nah menjadi inputan. Nah, di sini inputannya jadi ada 2, yang inputan pertama step response dan juga inputan yang kedua dari output. Ini sebagai pembanding, di mana outputannya sudah tercapai atau belum. Kemudian ada control loop yang menggunakan sensor untuk closed loop-nya. Jadi ada control loop berupa closed loop, yaitu rangkaian tertutup, di mana outputan dari si sensor atau outputannya tidak tercapai, sehingga akan mengirimkan sensor output ke inputan yang akan diproses kembali menjadi menghasilkan output yang diinginkan. Nah, dari ketiga ini ada yang lengkapnya, nah berupa seperti ini, di mana inputan berupa sensor yang akan mengirimkan sinyal ke controller. Controller akan mengirimkan sinyal ke aktuator, aktuator akan memproses sehingga nanti mendapatkan nilai output yang diinginkan. Jika outputnya belum tercapai, dia akan memberikan sensor output ke inputan kembali untuk mengadjust controller tersebut. Ini yang blok kontrol sistem lengkapnya seperti ini untuk yang rangkaian tertutup. Nah, ini lebih lengkapnya lagi, di mana untuk set point berupa inputan yang mana akan ditambahkan ataupun dikurangkan ataupun belum sama sekali untuk error detektornya, yang mana akan dialirkan ke controller. Controller akan memproses, mengolah, dan mengirimkan sinyal ke aktuator. Aktuator yang akan menggerakkan prosesnya sehingga nanti dicapailah output yang diinginkan. Jika outputnya belum tercapai, dia akan mengirimkan sensor output yang di-adjust kembali di error detektornya untuk inputan yang baru sebagai inputan referensi dari output untuk controller. Seperti itu.
Dan ini penjelasan dari masing-masing blok diagram, mulai dari variabel yang dikontrol, variabel yang diukur, kemudian sensor. Nah, sensor biasanya berupa inputan ataupun feedback ataupun output sensor. Kemudian ada juga sinyal feedback dan set point dan error detector. Dan yang terakhir yaitu didapatkan sinyal error, controller yang akan bekerja sebagai otaknya, aktuator yang akan bergerak. Nah, sehingga nanti didapatkan variabel yang dimanipulasi, yang disesuaikan, dan proseslah nanti yang akan memproses sistem kontrol tersebut. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, di mana tadi untuk control system ada dua blok dasar, yaitu open loop dan closed loop. Untuk open loop sendiri berupa rangkaian terbuka. Nah, jadi di sini tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kendalinya. Sistem ini merupakan sistem control loop terbuka, di mana nantinya tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik, nggak ada loopnya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini berupa bentor atau becak motor. Nah, becak motor ini ketika kita gas menggunakan stang yang akan dikendalikan oleh inputan oleh manusia. Nah, proses playnya berupa mekanisme si motor nanti akan bergerak tuh gerak rodanya menjadi lebih cepat. Namun, tidak ada feedbacknya. Jadi kayak ada speedonya biasanya. Jadi kita nggak tahu nih kecepatannya berapa sekarang. Nah, kemudian juga nanti tidak ada sistem safety nanti kalau terjadi error antara inputan gas pada stang dan putaran roda. Nah, kebanyakan sih berbahaya. Makanya tapi yang dibahayakan itu berupa penumpang. Kenapa? Karena penumpangnya di depan. Seperti itu. Dan ini masih banyak digunakan di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera. Di Jawa itu ada Purworejo itu masih ada bentor. Oke. Kemudian yang kedua closed loop. Ini merupakan rangkaian tertutup. Nah, ini lebih baik dibandingkan dengan closed loop. Di mana untuk yang closed loop ini ada umpan balik, yaitu di mana akan mempertahankan sistem yang kita inginkan sehingga didapatkan keluaran yang kita mau. Di mana didapatkan nilai keluaran tersebut dari sensor output yang terbaru. Nah, sebagai contohnya biasanya AC. Jadi ketika AC dihidupkan, kemudian dia akan membaca set suhu yang diinginkan berapa dan membaca suhu di ruangan itu berapa. Kemudian nanti akan dibandingkan, jika tidak sesuai, maka sistem air conditioner akan bekerja. Motor akan bekerja penuh sehingga mendapatkan nilai suhu yang diinginkan. Jika sudah didapatkan, outputnya selesai. Jika belum, maka akan dibaca lagi output sensornya, diproses kembali, dibaca kembali, diproses kembali sampai didapatkan nilai suhu yang diinginkan. Jika sudah, maka akan idle atau steady state. Nah, sistem AC-nya tidak mati, dia masih hidup, namun tidur. Kemudian ketika suhunya turun di suatu ruangan, maka akan hidup kembali. Nah, steady state itu tidak mati, tapi masih hidup karena dia akan membaca suhu terus-menerus. Oke. Sistem akan mati jika apa? Satu, sumber dayanya tidak ada atau mati listrik dan sebagainya. Itu dari closed loop control system, dan ini ada perbedaan dari open loop dan juga closed loop berupa keuntungan dan kelebihannya. Di mana open loop biasanya aksi kontrolnya tidak tergantung dari output, sedangkan closed loop itu kebalikannya, itu tergantung membutuhkan feedback. Kemudian si open loop tidak ada koreksi, namun di closed loop ada koreksi. Nah, contohnya apa yang di open loop selain dari bentor? Ada mesin cuci. Nah, contoh mesin cuci kita masukkan, dia akan proses. Jika tidak ada parameter yang diinginkan, maka akan stop. Contohnya airnya kurang, sabunnya kurang, atau overload kelebihan, tidak akan dilanjutkan. Nah, kalau untuk yang closed loop, di sini akan ada overkoreksi jika tidak stabil. Kemudian biasanya untuk yang open loop itu sederhana sama murah. Kemudian kalau yang closed loop itu kompleks dan mahal. Konsepnya biasa seperti itu.
Oke, nah ini lanjutannya atau advance untuk control system, di mana yang menggunakan open loop dan juga yang closed loop. Nah, di mana di sini ada nilai disturbance atau gangguan atau noise. Nah, bisa ditambahkan noise jika untuk open loop ataupun closed loop. Dan yang kedua ini dari mekatronika bagian yang kedua yaitu automatic system. Berbeda untuk yang automation system, di mana automatic system ini sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Nah, beda kalau yang automation system. Nah, ini ada yang dikendalikan. Nah, di mana di automatic system ini biasanya teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem yang berbasis komputer. Ya, biasanya yang berhubungan dengan program, baik itu PLC, microcontroller, ataupun mikroprosesor. Nah, di sini nanti akan bergabung menjadi satu kesatuan yang membentuk suatu elemen sistem otomasi. Nah, elemennya seperti apa? Ini ada 3, di mana untuk automatic system harus ada power, harus ada program of instruction, dan yang ketiga control system untuk semuanya, sehingga akan mendukung proses sistem otomasi tersebut. Nah, untuk automation system ini bisa berarti tidak perlu adanya power ataupun kontrol. Nah, nanti berhubungan hanya sebagai software. Nanti kita bahas untuk yang bagian yang ketiga, yaitu control automatic system. Untuk otomasi sistem sendiri, ini kita bahas mulai yang pertama yaitu berupa power. Nah, di mana power ini merupakan confidential ataupun parameter yang khusus, di mana kalau misalkan tidak ada maka tidak akan bisa berjalan atau sistem otomatiknya. Karena ini merupakan sumber energi yang akan berfungsi untuk menggerakkan semua komponennya. Bisa menggunakan energi listrik, baterai, aki, sumber daya alam, baik itu dari angin, dari air, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, program of instruction. Nah, ini ada program yang harus kita upload ke mesin. Baik itu menggunakan PLC, yaitu berupa diagram ladder, ataupun mnemonic, ataupun bahasa pemrograman yang lain untuk microcontroller, microprosesor, bahasa C, sesuai dengan tool yang digunakan, dan hardware microcontroller ataupun microprosesor yang dipakai. Dan terakhir, sistem kontrol. Nah, mirip seperti yang pertama tadi kontrol sistemnya, di mana ini merupakan bagian dari semua organ tubuh objeknya, di mana yang akan kita kontrol, yaitu bisa menggunakan dengan robot ataupun objek motor dan yang lainnya, dan bisa kita sisipkan ke dalamnya berupa AI ataupun machine learning untuk menggantikan layaknya manusia. Nah, biasanya sistem kontrolnya bisa disusun dari komputer, elektronik, ataupun peralatan mekanik yang lain. Itu untuk yang automatic system. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk automatic system sendiri, sistem kontrolnya itu banyak contohnya. Misalkan yang ada di toilet. Nah, ketika kita flushing, nah itu dia akan membaca dari level air tangki yang ada di toilet. Kemudian kalau ada dia akan keluar, kemudian nanti akan membaca level air. Kalau levelnya kurang, maka akan mengisi valve-nya kebuka. Nah, tapi kalau udah mencapai, valve-nya tertutup. Nah, itu seperti itu. Ataupun tadi AC, AC juga sama. Kalau misalkan sudah tercapai, maka akan selesai. Tapi kalau belum, maka akan hidup terus untuk mendapatkan nilai temperatur yang diinginkan. Kemudian kalau di industri biasanya robot. Nah, itu menggunakan kontrol sistem komputer, di mana nanti akan kita atur pergerakannya sesuai yang kita inginkan, di mana akan menggantikan yang namanya pekerjaan manusia menjadi pekerjaan mesin. Seperti itu. Oke, nah di otomatis sistem sendiri, nah sistemnya otomatis, yang mana tadi menggunakan bagian berupa power, kemudian juga sistem kontrol, dan program yang instruksi. Nah, di sini untuk otomatis sistem nanti akan dibahas lebih detailnya tentang discrete dan continue berupa sinyal.
nanti kita bahas minggu depan berupa pemrosesan sinyal, di mana ada sinyal diskrit dan sinyal kontinu. Nah, sinyal diskrit ini itu berupa sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal. Jadi tidak ada nilai di antaranya. Contohnya 0 dan 1, atau on dan off, atau true atau false. Itu berupa tipe datanya boolean. Nah, sedangkan continue ini sistem otomatisnya yang mengenal lebih dari 2. Nah, ini bisa bukan hanya nilai maksimal ataupun minimal, tapi ada nilai di tengah-tengahnya. Contohnya misalkan ada level mati, kecepatan 1, 2, 3. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan untuk di motor ada gigi 1, 2, 3 sama standby atau tengah. Di mobil juga sama, walaupun otomatis. Nah, itu juga ada kecepatannya ketika menginjak gas. Nah, ataupun tentang yang ada di pertandingan automatic weather scoring board. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga ini automatic control system. Nah, biasanya di sini sistem kendalinya merupakan gabungan antara control system dan automatic system, di mana sistemnya memiliki sensor, aktuator, dan controller. Dan ini bisa diartikan juga untuk IT automation berupa sistem otomasi, yaitu pembuatan RPA, robot proses otomasi. Nah, di mana robotnya berupa virtual sehingga sensor dan aktuatornya juga virtual. Dan controllernya bisa kita juga program menggunakan program UiPath. Nah, contohnya kalau secara fisik berupa printer, kamera, lift. Nah, kalau secara software ya software yang akan mau kita kontrol apa? Everything, semua yang berupa perangkat lunak bisa kita kontrol layaknya kita manusia yang menggunakan aplikasi tersebut. Itulah namanya RPA. Nanti kita pelajari mungkin setelah UTS. Jadi pertemuan kelima, pertemuan keenam nanti kita bahas pemrosesan sinyal, ketujuh UTS. Nah, ke-8 nanti kita bahas tentang RPA. Oke, itu untuk penjelasan malam hari ini. Ini ada tugas yang pertama buat video. Nah, videonya nanti kalian postkan di media sosial kalian, nanti di copy pastekan di nomor 1 di Word. Dan untuk nomor 2, ini buat desain model automatic control system untuk project sistem kalian. Jadi ini nanti dibuatkan model otomatis sistemnya seperti apa. Saya buat IoT, saya buat RPA, saya buat mekanisme. Ya udah, nanti kalian jelaskan tuh komponen-komponennya apa saja di nomor 3-nya. Nah, di sini ini individu tugasnya, untuk UTS UAS itu kelompok. Jadi ketika UTS UAS kelompok tinggal bingung, tinggal dipilih aja kelompoknya mau ambil mana temanya nih untuk project automation. Seperti itu. Oke. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah juga silakan. Bisa WA Japri di grup ataupun Japri ke saya. Di terakhir set ada nomor HP dan email saya. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya cek belum ada yang masuk. Dan jangan lupa untuk absensi. Absensi otomatis ketika saya klik online. Ini udah masuk, keluar lagi. Oke, bentar. Tadi saya klik online, jadi keluar, saya masuk lagi. Oke, saya masuk lagi. Nah, bisa klik online. Nah, nanti kalau misalkan klik online, kita akan terlihat yang online-nya siapa saja. Kemudian nanti ketika klik online, akan saya klik online sebagai absensi untuk hadir. Kemudian juga bisa klik kolom komentar. Nah, isi kolom komentar di situ itu juga dianggap sebagai hadir. Kemudian juga bisa klik absen langsung di pertemuan yang sedang berlangsung, dan kolom komentar juga di pertemuan yang sedang berlangsung. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya. Nah, tugasnya nanti paling lambat sebelum UAS. Nah, UASnya masih lama ya, tapi jangan sampai lupa. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk tugasnya kita bikin rangkaiannya doang, Pak ya? Tugasnya yang pertama buat desain model. Jadi buat pemodelannya, misalkan saya membuatnya IoT. Nah, berarti nanti mungkin pakai sensor atau tidak. Kemudian kalau pakai sensor ya nanti kasih buat inputan sensornya apa. Kemudian blok yang kedua controller. Nah, controllernya misalkan pakai SP32. Kemudian ada aktuator. Aktuatornya apa? Relay. Kemudian ada outputnya berupa misalkan lampu ataupun ada eh, apa relay untuk AC. Nah, AC-nya kalau misalkan dia nyampe nanti bisa dibuatkan output atau apa. Kemudian dijelaskan nanti tiap-tiap komponen blok tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Mau buat software, contohnya misalkan mau buat RPA. Nah, nanti RPA-nya mau masukin misalkan mau mengambil data apa ya? Contohnya data di marketplace, data scraping, mau ngambil data tentang penjualan hari ini. Nah, saya punya toko di Tokopedia, pengen lihat hasil penjualannya hari ini. Apakah ramai atau tidak. Nah, itu bisa diambil data scrapnya, data penjualannya, atau yang mau ngambil data yang viral, yang tahun ini yang rame, toko mana, harganya berapa. Nah, itu nanti bisa diambil datanya, nanti sensornya berupa data di penjualan. Nah, terus kontrolnya buat UiPath, kemudian outputannya misalkan mau disimpan ke Excel, contohnya seperti itu. Atau yang dari segi mekanisme mesin atau mekaniknya, misalkan contoh ingin membuat lift atau membuat elevator atau ingin membuat apa namanya generator. Nah, itu bisa dibuat simulasi mekanismenya seperti apa, gambar bloknya, kemudian mungkin AutoCAD-nya atau Corel atau SolidWorks-nya seperti apa. Ketika dijalankan seperti layaknya mesin itu bekerja seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, monggo silakan. Kalau kayak semisal sistem anon gitu ya, Pak, kan kita di tampilannya apa ada outputan dari hasil angka produk, ya, Pak. Maksudnya itu namanya bisa bikin dashboard buat sistem anon itu. Oke. Jadi pertanyaannya buat sistem andon, kemudian desain model automatic control system seperti apa gitu ya. Nah, Gitu, Pak. kalau sistem andon berarti buat sistem informasi. Nah, informasinya menampilkan data output produksi biasanya. Nah, itu nanti inputannya berarti ambil data baik datanya untuk per hari ini atau per shift. Nah, kemudian nanti diambil data output, data pasil sama rechecknya atau PPH-nya. Kemudian nanti ditampilkan bloknya per line 1, 2, 3 atau berapa line masing-masing untuk yield-nya berapa, output-nya berapa. Nah, kemudian ditampilkan dalam bentuk mungkin chart, grafik, tabel. Nah, itu kan ada pemodelannya. Nanti dibuat blok-blok-blok sama seperti closed loop atau open loop. Nah, nanti dijelaskan tiap-tiap komponen itu seperti apa. Oke, Pak. Baik, Pak. Kalau misalkan Sama, ya. ini Pak, kebetulan kan saya untuk pembimbing sempronya Bapak ya. Oh Itu ya. Ini siapa namanya? ada Ageng, Pak. Ageng. Agung. Ageng Listiationo, Ageng. Oh, Ageng, oke. Oke, Itu udah ada WA grupnya belum ya Pak? Saya belum nemu soalnya Pak. Udah. Masa belum WA saya ya kayaknya. Iya, Betul, belum, Bang. Kayaknya belum, Pak. Belum WA kayaknya, Pak. Iya, karena grupnya tuh sudah ada. Bentar, ini kelas apa ya? Kelas 22 BSE 1 tuh ada deh. Bentar, saya cek ya. Nah, 22 BSE 1 ada Mas Aditya, ada Mas Sopian Arif. Nah, Mas Ageng tuh coba WA saya, nanti saya masukin di grup. Ini
bimbingan penelitian bersama kan apa KKP? Iya, penelitian, Pak. Iya, Pak. Nah, iya. Penelitian, Pak. Seminar proposal. Iya, penelitian itu sudah ada. Nanti WA aja saya, nanti saya masukin ke grup. Kalau dosen bimbingnya saya, Mas Ageng ya. Coba cek Iya, Pak. aja Siapa sama tahu. Mas Aditya sama itu sudah ada. Saya masukin Mas Aditya sama Mas Sofian Arif. Kelas yang lain juga ada. Untuk kelas ini tuh saya pikir cuma 2 orang. Nah, berarti ada Mas Ageng juga ya, 3 orang. Tadi bikin apa judulnya Mas Ageng? Topiknya apa? Saya baru ini sih Pak, baru nemu judul itu juga belum, masih apa ya? Masih ragu-ragu buat ngerjain, tapi kepengen nyoba gitu loh Pak. Ya, kalau saran saya gitu kan, Mas Ageng misalkan kerja di PT, nah kemudian ada sistem untuk perbaikan atau ada improvement, nah itu bisa sekalian diangkat untuk skripsi tugas akhir. Jadi sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui lah. Ya, misalkan yang tadinya masih manual dibuat digitalisasi, kayak tadi misalkan sistem andon misalkan. Monggo silahkan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Tadi Mas Ageng nanti WA aja, nanti saya masukin di grup. Ini ada pesan. Iya Pak. Aceng memang suka lalai. Oh, buka antrian, monggo silakan. Pak, semisalkan apa namanya studi kasus di PT ya Pak. Nah kan kebetulan emang masih ada beberapa yang manual. Nah semisal itu kita angkat itu simpelnya contohnya ini deh Pak, apa sistem informasi pengajuan cuti, apa itu masih bisa relevan Pak buat diajukan buat judul sempro? Nah nanti tujuannya yaitu berupa produk. Nah kalian nanti ada 2, pertama ya, nanti apakah mau buat sidang tesis atau nanti publikasi jurnal, tujuan hasil dari sempro itu ya. Nah itu mau pilih itu apa, mau sidang apa nanti publikasi jurnal. Kemudian untuk tadi misalkan mengambil temanya pengajuan cuti terus kemudian studi kasus, nah biasanya nanti ada tujuan hasilnya baik itu publikasi jurnal ataupun sempro apapun sidang itu harus ada output. Nah outputnya biasanya misalkan yang tadinya masih manual bisa dibuat berupa kayak web atau sistem yang lebih baik dari sebelumnya, intinya seperti itu. Boleh, misalkan oh pas saya nggak bisa buat bikin web atau apa mau studi kasus, silakan, cuman harus bobotnya banyak. Maksudnya bobot misalkan dari segi apa, mau studi kasus tentang apa tadi pengajuan cuti. Nah, misalkan yang tadinya masih manual nanti ada sistem pengarsipan ataupun ada sistem manajemennya seperti apa. Jadi pengelolanya tidak begitu lama atau mencari datanya seperti itu. Intinya ada apa namanya ya, pembaruan ataupun perbaikan ataupun lebih baik dari sebelumnya sistemnya. Nah, biasanya orang membuat yang tadinya masih manual dibuat digitalisasi. Cara simpelnya seperti itu untuk perbaikan ataupun kelebihannya. Misalkan yang tadinya pakai web, ini orang bisa ngajuin cuti lewat HP, bikin aplikasi mobile, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Pak, terima kasih. Saya cukup. Iya. Bukan berarti nggak bisa. Oh, saya susah buat program itu apa? Saya pengennya studi kasus. Ya bisa juga, silakan. Nanti tinggal dilihat pembaruannya apa, kebaruannya. Sistem yang sudah ada pasti adalah di PT untuk pengajian cuti. Nah, ini kebaruannya apa? Nah, gitu. Sebenarnya sih itu sih Pak, misal pembuatan apa buat sistem informasi gitu ya Pak.
Cuman itu ya Pak, nggak boleh misal satu case doang ya, misal pengajuan cuti doang itu harus dikasih kayak apa yang lain-lainnya gitu ya. Ya, biasanya itu kan biasanya di HR atau di manajemen untuk pengajuan cuti. Nah, itu biasanya tidak hanya cuti, bisa sakit. Sakit pun ada dua, ada sakit dengan surat dokter, sakit tanpa surat dokter. Kemudian pengajuan cuti, cuti itu juga banyak, ada cuti melahirkan, ada cuti orang tua meninggal, masih banyak pembagiannya. Makanya dilihat dari puput, nah kebaruannya itu seperti apa. Baik Pak, siap, terima kasih. Iya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau untuk skripsi itu harus implementasi yang benar-benar diterapkan di perusahaan tersebut atau boleh hanya sampai tahap rancang bangun ya, Pak? Nah, kalau untuk yang skripsi beda sama yang KKP. Kalau KKP mungkin bisa sampai rancang bangun atau berupa desain. Namun untuk yang skripsi atau tugas akhir biasa berupa implementasi. Nah, jadi bukan hanya mocap aja ataupun desainnya, tapi nanti penerapannya seperti apa. Biasa seperti itu ditanyakan. Baik, Pak. Terima kasih. Yep. Sama seperti untuk tugas-tugas khusus mata kuliah saya ya. Untuk UTS UAS, UTS biasanya desain sama perancangan. Nah, untuk UASnya demo project. Nah, untuk yang KKP sama skripsi itu nggak jauh berbeda seperti itu. Biasa KKP sampai perancangan ataupun mocap atau belum sampai implementasi, belum sampai jadi. Kalaupun sudah sampai jadi, itu bisa dia bawa nanti untuk tugas akhir atau skripsinya. Seperti itu. Mohon maaf Pak, izin bertanya melanjutkan tadi pertanyaan dari Mbak Rauda. Iya. Nah, untuk sempro, kita kan masih seminar proposal ya Pak untuk semester 7 ini. Nah, Iya. itu berarti harus aplikasi harus udah benar-benar diimplementasi atau boleh implementasinya nanti setelah after sempro gitu Pak? Nanti diimplementasikannya setelah sempro. Nah, sempro ini hanya sebatas desain sama perancangan, mirip seperti KKP. Oh, jadi berarti maaf Pak, saya potong. Iya. Berarti kurang lebih sebenarnya kalau untuk di sempro ini kita masih boleh perancangan, cuma nanti pada akhirnya ketika di skripsinya ya, ketika si sempro ini sudah disetujui, kita bisa langsung implementasi untuk mendapatkan outputnya berarti ya Pak? Betul seperti itu. Betul. Oke, baik, terima kasih Pak. Iya. Jadi untuk yang kalian semua yang sempro jangan takut, itu belum sampai harus implementasi. Jadi sempro itu baru desain sama perancangan bab 1, 2, 3, that's it. Sampai bab 3. Ya nama yang rancang, ya kan kita belum tahu berhasil apa enggak. Ya kita buat aja dulu, ketik dulu, buat dulu draft-draftnya, kemudian saat sempro diseminarkan proposal kita. Nah, saat di seminar itulah nanti ada masukan dari dosen penguji. Bukan berarti nanti dosen pengujinya bakal menjatuhkan, nggak bisa, enggak. Justru nanti ada tambahan, nanti untuk sempronya ada tambahan ini ya, nanti supaya kalian diarahkan. Nah, nanti seperti apa buatnya supaya nggak ada kebingungan setelah sempronya selesai, berarti kan lanjut dong. Nah, bikinnya itu seperti apa? Nah, seperti itu. Izin bertanya Pak. Iya. Nah, berarti secara tidak langsung apa skripsi kita harus selaras dengan sempro kita gitu Pak. Kita melanjutkan dari project sempro itu Pak. Betul. Nah, khususnya harusnya sebenarnya itu harus yang selaras. Jadi ketika kita sempro, nah kemudian kita lanjutkan skripsinya dari sidang sempro tersebut. Namun ketika jalannya berjalan, seringkali mandek. Nah, orang kalau misalkan mandek atau misalkan nggak bisa pikir, kemudian ditanya ke dosen pembimbing juga tidak ada solusi. Nah, ini bisa mengajukan dengan judul yang lain. Nah, namun dia harus mulai dari awal. Misal dari lanjutin skripsi seperti itu. Dengan tema yang mirip-mirip sama ataupun berbeda, tergantung dari dosen pembimbingnya ya. Seperti itu. Tapi itu butuh banyak waktu dan itu sayang nanti kalau misalkan seperti itu ada waktu yang tersia-siakan. Nanti kalian sebagai donatur
ke kampus. Berarti secara tidak langsung harus benar-benar matang ya Pak kita milih judul sempro ini ya Pak biar kedepannya lebih gampang outputnya ya Pak ya. Iya, betul, betul. Jadi makanya ketika memilih tema topik, itu didiskusikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing tema topiknya ini, bisa nggak ya saya ambil tema topiknya seperti ini, kemudian kalau saya ambil seperti ini, saya kesulitan di mana, nah curhat aja, didiskusikan aja dengan dosen pembimbing. Nah, kemudian untuk sempro itu sampai bab 3, that's it. Nah, nanti 1, 2, 3 itu diketik aja dulu, dibuat aja dulu, nanti diperbaiki sama dosen pembimbing. Jika siap, udah tinggal post kan, tinggal siap untuk seminar proposalnya. Karena nanti setelah lulus atau setelah selesai seminar proposal, nah itu lanjutin baru deh. Misalkan buat produk ya buat implementasinya seperti apa. Tadi ada nih Mas Ageng WA saya, ntar ya saya masukin. Tadi berapa kelasnya? TI 22 BSI 1, TI 22 BSE 1. Nama yang Mas Ageng udah saya masukin ya di grup penelitian bersama untuk dosen saya sebagai dosen pembimbing ya. Ya, siap Pak. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oh, sekarang itu ternyata Windows 10 sudah berakhir supportnya 14 Oktober. Jadi kalau masih pakai Windows 10 terjadi apa-apa sudah angkat tangan Microsoft. Izin bertanya Pak, Iya, monggo silakan. terkait bimbingan Sempro Pak. Itu kita kan online ya. Itu kita online-nya sendiri-sendiri apa langsung berjamaah Pak? Apa gimana itu Pak? Masnya dosennya saya penelitian bersama. Iya. Oke. Iya, Sofian Pak. Iya, nanti insya Allah hari Kamis. Nah, hari Kamis saya tidak ada jadwal ngajar. Nanti mungkin jam 8 nanti kita mulai Google Meet. Nah, nanti bersama-sama. Atau mau sendiri-sendiri juga silakan. Masalahnya saya bisa ada waktunya hari Senin sama hari Kamis. Kalau hari Senin itu buat yang KKP, hari Kamis sudah saya set untuk yang penelitian bersama. Nanti kalau Mas yang nggak bisa juga nggak masalah, gampang. Nanti bisa ikut ke hari bisanya kapan itu. Sementara saya bisanya online, belum bisa offline, belum bisa ke kampus. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi bisanya online sama malam-malam yang lain ada jadwal ngajar habis maghrib sampai jam sekarang nggak bisa nih sampai harusnya jam
22.30, tapi mungkin jam 9 atau jam 9:30 udah selesai. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih infonya. Berarti ntar di-share di grup berarti ya, Pak? Iya, betul. Nanti di-share saya grup Google Meet-nya. Biasanya hari Kamis pada maghrib saya terapi totok, selesai itu jam 8. Nanti saya share Google Meet di grup WA. Baik, Pak. Terima kasih infonya, Pak. Sama-sama. Mohon maaf Pak, untuk hari Kamis kan kita masih ada perkuliahan Pak. Sampai malam juga kayaknya sampai jam 9 sampai jam 10-an tergantung dari dosennya. Nah itu kayak gimana ya Pak? Nanti bisa diatur lagi, bisanya hari apa. Misalkan saya waktu hari Jumat habis maghrib kosong sampai jam 8. Atau mau paginya, siang, sore, Sabtu, Minggu, nah ada terus. Saya Minggu jam habis maghrib sampai jam 10 itu ada. Kalau hari Senin habis ya sebenarnya Senin habis terapi totok jam 8 malam ada. Nanti di WA aja lah, disesuaikan aja nanti di WA. Oke, baik Pak. Nanti kita diskusikan di WhatsApp lagi. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi itu saya terapi itu seminggu 3 kali, Selasa, Kamis, sama ya Sabtu itu di rumah sakit. Kemudian Senin, Rebo, sama ya benar, Senin, Rebo, sama Jumat itu terapi di rumah, terapi totok. Tetangga terapi Wisnu, nah itu saya datang ke rumah. Dia yang datang ke rumah saya buat terapi. Ya sisanya latihan exercise untuk supaya cepat bisa jalan. Seperti itu keadaannya. Oke. Kalau tidak ada lagi tanyakan, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan pertemuan ke-6. Harusnya offline di kelas, tapi mohon maaf sepertinya minggu depan saya belum bisa. Sampai sejauh ini pun saya belum masuk ke PT, belum bisa ke kampus, belum bisa ke rumah orang tua. Ya di rumah aja. Oke, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Bila mana ada yang mau ditanyakan di luar jam kuliah, bisa WA ke saya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.